Ya bisnis semua ada kompetisi lah teman-teman tetap ya kan. Tapi kan bisa juga kita lihat kompetitor bikinnya sekarang. Saya bikinnya dulu. Harga dulu dengan harga sekarang kan beda bos. Saya bikin 3 tahun yang lalu. Lebih murah punya saya modalnya. Kamu bangunnya sekarang. Ya lain dong harganya. Apalagi properti saya yang pertama tahun 2008. Saya belinya 900. Hari ini 5,8 miliar. Mau hancur-hancuran sama kompetitor yang baru masuk. Oh saya nggak masalah. Saya dulu modalnya 900 juta. Kamu modalnya 5,8 miliar. Lain bos. Permainannya akan beda lagi. Properti naik terus. Jangan nunda-nunda untuk beli properti. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Pipo. Hari ini kita ngobrol-ngobrol properti. Hari ini kita ngobrolin masa depan kos, investasi kos itu bagus enggak? Kok katanya ada yang bilang suram, ya kan? Saya bukan investor kos, ya teman-teman. Saya investor properti. Tapi properti yang saya sukai mirip dengan kos, yaitu menghasilkan passive income. Saya biasa lebih suka di atasnya ada bisnis, tapi saya punya kos juga, ya kan? Ada minimarket, ada kos, ada warteg, ada toko ban motor. Prinsipnya sangat sederhana, intinya saya pinjem bank, beli properti, properti menghasilkan income untuk bayar angsuran. Selesai prinsipnya. Modalnya kecil, nggak ribet, bisa dilakukan, dan ketika lunas, wah, properti jadi milik, harganya properti sudah mahal, dan menghasilkan passive income yang besar. Oke teman-teman, kita bahas masa depan investasi kos itu gimana sih sebenarnya? Yang saya lihat teman-teman, satu, properti itu tetap enak teman-teman. Ya dong, dari waktu ke waktu naik. Oke, dalam jangka pendek mungkin turun sedikit, stabil, turun sedikit, stabil. Tapi dalam jangka panjang kalau dilihat, properti pasti naik. Kenapa kok pasti naik? Karena buminya nggak nambah teman-teman. Luas bumi itu ya segitu-segitu aja. Ya kan, keliling bumi sekitar 40.000 kilometer ya segitu aja, nggak nambah jadi 50.000, 60.000 ya nggak nambah segitu-segitu doang. Karena itu teman-teman, kita bisa tahu juga orang nambah terus. Penduduk Indonesia zaman saya SD 160 juta, hari ini 285 juta. Kita tunggu sebentar lagi 300 juta. Dan yang nambah penduduk bukan cuma Indonesia loh, seluruh dunia nambah. Dulu penduduk, saya masih ingat waktu kecil dirayakan, jumlah penduduk sampai 6 miliar. Wah, kalau tepuk tangan penduduk dunia. Sekarang sudah berapa ya? 8 miliar atau berapa ya? Nambah terus. Kalau orangnya nambah terus, sementara buminya tetap, berlaku hukum ekonomi. Hukum ekonomi gimana? Ketika barangnya sedikit, yang beli semakin banyak, gimana kira-kira? Harganya naik apa turun? Simpel sekali teman-teman jawabannya ya. Pasti naik. Belum lagi dengan ekonomi yang semakin membaik, orang pengen rumah yang semakin besar. Dulu nggak punya uang, mahasiswa gitu ya, dikasih kos-kosan 2x2 mungkin sudah bahagia, 4 meter persegi. Lulus kuliah, kerja, ya UMR gitu, pengen tinggal di rumah yang tipe 36 misalnya, sudah 36 meter persegi. Jadi manajer, masa rumah tipe 36, 200 meter persegi. Tambah luas lagi, tambah luas lagi, tambah luas lagi. Kebutuhan tanah meningkat terus, sementara buminya nggak nambah. Kan ada reklamasi, Pak. Bisa direklamasi. Reklamasi itu mau berapa luas sih, Bos? Paling dari garis pantai, paling banter ya berapa kilo? Apa sampai 100 kilo kan ya enggak. 100 kilo kedalamannya sudah berapa meter? Laut Jawa oke, puluhan meter. Puluhan loh, bisa ratusan sampai 200 meter. Coba selatan Jawa, Uruk aja kalau bisa, kedalamannya mungkin ribuan kilometer. Belum lagi Palung Mariana, 10.000 meter atau 10 kilo. Lebih dalam dari Mount Everest loh. Mount Everest taruh di situ aja habis. Masih sisa 2.000 meter, 1.000 meter, 2.000 meter loh. Belum lagi kalau kita uruk semua lah, airnya mau taruh di mana? Apa kita mau minum air rame-rame semua? Jadi nanti kalau jalan penuh air gitu semua. Nggak bisa bos. Bisanya ditinggiin. Apartemen pak ditinggiin. Ditinggiin ada umur konstruksi. 50 tahun diambrukin. Bangun lagi. Intinya nggak bisa. Makanya orang-orang tua kita sudah tahu. Investasi terbaik, properti. Ya, itu satu. Yang kedua saya ngelihat ada tren. Orang itu tambah lama tambah nggak mau punya rumah. Nah, itu berita baik untuk orang-orang yang invest kos, kontrakan, sejenis lah ya, kos kontrakan ini kan sejenis. Apalagi sekarang pada sering ngomong, oh kalau bisa jangan beli rumah, mau nyewa aja. Saya malah senang itu, bagus. Market rumah
tambah banyak yang nyewa, returnnya tambah gede. Nyewa aja, nanti saya nyicil ke bank, kamu yang bayar cicilan saya ya. Kan enak ya, dicicilin oleh penghuni kos. Rumah di Indonesia teman-teman kurang terus loh. Sampai hari ini mungkin masih ada backlog, kekurangan sekitar 10 juta rumah di Indonesia. Setiap tahun nambah ada 800.000 pasangan baru menikah, butuh rumah juga. Nah, balapan itu. Makanya PR untuk membangun rumah juga nggak habis-habis. Dan properti semakin lama semakin mahal teman-teman. Kecepatan naiknya UMR kalah cepat sama naiknya properti. Makanya tambah lama tambah jauh, ya kan? Kalau dulu mungkin nyicil bisa, sekarang tambah nggak bisa. Bahkan ya, saya pernah lihat data ya, di Taiwan itu butuh 90 tahun. Kalau kita invest properti, untuk bisa jadi satu properti, itu butuh 90 tahun loh teman-teman. Aduh, makanya buruan cepat beli properti nih, daripada nanti properti naik terus. Pak, kalau sudah punya kos, nanti kalau ditempel orang lain kompetitor gimana Pak? Enggak banyak. Orang mau invest properti itu mikir, berapa invest? Miliaran. Ya kan? Emang duit 1 rupiah, 2 rupiah bisa masuk ke properti? Enggak, miliaran. Aduh Pak, saya nggak punya modal. Nanti kita bahas. Tapi secara umum orang begitu ngomong properti, udah mental block semua. Langsung merasa, wah properti mahal Pak, invest properti. Beli kos-kosan 1 miliar, 2 miliar, paling dapat cuman seuprit itu aja di dalam gang Pak. Kalau mau yang pinggir jalan 5 miliar, 6 miliar. Mental block teman-teman. Padahal kalau kita punya modal, ada caranya. Jadi kompetitor menurut saya ya bisnis semua ada kompetisi lah teman-teman tetap ya kan. Tapi kan bisa juga kita lihat kompetitor bikinnya sekarang. Saya bikinnya dulu. Harga dulu dengan harga sekarang kan beda bos. Saya bikin 3 tahun yang lalu. Lebih murah punya saya modalnya. Kamu bangunnya sekarang. Ya lain dong harganya. Apalagi properti saya yang pertama tahun 2008, saya belinya 900, hari ini 5,8 miliar. Mau hancur-hancuran sama kompetitor yang baru masuk? Oh saya nggak masalah. Saya dulu modalnya 900 juta, kamu modalnya 5,8 miliar. Lain bos, permainannya akan beda lagi. Properti naik terus, jangan nunda-nunda untuk beli properti. Kan bahasa Inggrisnya, don't wait to buy a property, ya kan? Jangan menunggu untuk membeli properti, tapi buy and wait. Beli, kemudian ditunggu. Dengan ditunggu berjalannya waktu, menghasilkan passive income, propertinya naik, kreditnya lunas, ketika lunas 100% income jadi milik. Pak, tapi katanya Pak Pipo kalau punya kos repot Pak. Ya, di dunia sekarang ini kan sudah bukan zamannya kompetisi. Sekarang zamannya kolaborasi. Kalau kita repot, ya kita cari orang untuk menangani. Banyak operator kos. Saya sendiri pakai operator kos teman-teman. Saya punya 4 kos, 3. Yang satu lagi baru mau on the way ya, sebentar lagi selesai. Dari 3 ini, 2 pakai operator, yang 1 saya kelola sendiri karena pengen tahu kayak apa. Yang 2 pakai operator kos, enak loh teman-teman. Ada apa-apa tinggal terima report. Oh penuh, bagus. Kok nggak penuh sih? Marah-marah gitu ya. Nanti tahu-tahu penuh lagi. Mereka yang bekerja. Prinsipnya kan teman-teman, jangan bekerja untuk uang. Buat uang bekerja untuk kita. Jangan diperbudak oleh uang, kita jadikan uang budak-budak kita. Mereka yang cari duit buat kita. Caranya gimana? Kita nggak kerja dapat duit. Tentu bukan berarti nggak kerja sama sekali teman-teman. Kerjaan kita mikir, teman-teman. Mikir, ya kan? Jangan kerja otot doang. Otot murah teman-teman, otak yang mahal. Fokus cari cara gimana caranya. Nggak punya modal, ya kolaborasi dengan yang punya modal. Nggak punya keahlian, kolaborasi dengan yang pinter mengelola kos. Jadi kita nggak pusing, mereka yang punya keahlian mengelola bisa dengan lebih baik. Pak, tapi kan kita nanti bagi hasil Pak, harus bayar manajemen fee dengan pengelola kos. Ya di dunia ini nggak ada yang gratisan lah bos. Orang kerja harus dibayar. Yang penting kita bisa mengalokasikan waktu kita untuk hal lain yang lebih produktif daripada sekedar ngurusin kos. Kita bisa cari kos yang lebih banyak, cari properti yang lebih banyak, mikirin caranya gimana supaya propertinya income-nya naik. Caranya gimana? Nah, tinggal itu PR kita. Nah, sekarang kita bahas lagi nih, yang dari tadi ditanyakan. Nggak punya modal, Pak.
Invest properti kan mahal miliaran bang. Prinsipnya satu dari tadi. Ini sudah bukan zamannya kompetisi, zaman kolaborasi. Sekarang kita kolaborasi. Nggak punya keahlian, kolaborasi dengan yang pinter ngurus kos. Nggak punya modal, ya kolaborasi dengan yang punya modal. Banyak caranya. Salah satunya yang paling gampang kan pakai bank. Bank bukan satu-satunya loh, masih banyak alternatif-alternatif yang lain. Bisa dari investor, non-bank, bisa dari penjual, kita nyicil ke penjualnya. Atau jangan-jangan cara baru, modalnya dari penyewanya. Penyewanya suruh bayar di muka, kita pakai untuk bayar belian kos itu. Kembali ke kreatif kita masing-masing. Mungkin ada yang ngomong, nggak mungkin itu Pak. Nggak, jangan ngomong nggak mungkin ya. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Yang bisa kita ngomong adalah susah atau mudah. Udah gitu doang. Kalau nggak mungkin, enggak. Dulu saya ngomong, kalau di Jogja bangun minimarket susah, tanahnya mahal. Dulu saya mikirnya gitu. Bahkan saya sempat ngomong, nggak bisa kayaknya. Saya tahu orang Jogja, saya orang Jogja. Per meter mahal di sana udah 10 juta, 20 juta mahal. Tapi saya akhirnya lihat, ada tuh yang bisa bangun di Jogja. Di Jakarta juga. Dari situ saya sekarang nggak berani ngomong, nggak bisa. Bisa. Tapi mungkin saya yang belum ketemu caranya. Nanti siapa tahu ada orang yang ketemu caranya. Siapa tahu teman-teman nanti menemukan cara investasi kos tidak dengan modal bank, tidak modal sendiri, tapi modal uang penyewanya. Penyewanya suruh bayar di muka, bayarin ke penjual. Nah, udah hambatannya apalagi itu kalau yang teman-teman mau invest kos. Wah, ini trainer-trainer kos-kosan seneng ini ya saya promosiin. Kalau buat saya fokus ke propertinya. Saya bukan fokus ke kos, bukan fokus ke minimarket, bukan fokus ke warteg. Saya fokus ke propertinya. Prinsipnya kan, saya pengen beli properti, tapi rakyat jelantah, kaum umbi-umbian, nggak punya duit untuk beli properti. Ya kolaborasi dengan orang yang punya modal, misalnya bank. Nah, setelah beli properti, maka propertinya harus bisa nyicil, membayar angsurannya dirinya sendiri sampai lunas. Prinsipnya gitu. Cara ini sudah sejak 2008 saya lakukan dan lumayan teman-teman, propertinya oke lah, banyak lah. Nah, tapi kan caranya susah Pak. Ya, susah itu kan berarti bisa. Kalau nggak tahu caranya, tanya ke yang sudah jalan. Caranya gimana nih? Cara nyari bank gimana? Cara nyari kos yang bagus gimana? Cara mengelola kos gimana? Saya nggak ahli untuk ngelola kos, teman-teman. Saya pakai operator. Saya nggak mau pusing. Tapi kalau cari kredit, nah itu PR saya. Cari properti, oh itu PR saya. Tapi kalau kelola kos, nah itu serahin operator aja. Saya bayar manajemen fee atau bagi hasil. Yang penting saya bisa jalan-jalan, propertinya tetap bekerja keras, menghasilkan income untuk kita. Sebagai penutup, teman-teman, jangan lupa satu lagi, salah satu perusahaan properti terbesar itu bukan developer loh teman-teman. Orang kan mikir kalau properti, wah pasti developer gitu mikirnya ya. Bangun rumah dijual. Belum tentu teman-teman. Ada perusahaan properti yang bukan jualan properti. Kita sudah terkenal, saya pernah sering sharing tentang perusahaan ini, yaitu McDonald's. Ya kan, McD. McD itu teman-teman, perusahaan properti loh. Perusahaan real estate. Jualannya kelihatannya burger. Tapi sebenarnya keuangan dia, kekuatan utamanya dari real estate-nya dia. Lebih dari separuh pendapatannya dari properti. Prinsip kerjanya sama seperti yang tadi saya jelasin. Beli properti, dia bikin McDonald's, orang lain franchise di situ, bayar sewa ke dia. Prinsipnya garis besarnya seperti itu. Pendapatan sewanya dia 2023 lalu kurang lebih sekitar 10 miliar dolar. 10 miliar dolar berapa tuh ya? Sekitar 150 triliun. 150 triliun teman-teman. Kalau uang 100 rupiahan mungkin berapa gudang, nggak selesai-selesai itu ngitungnya ya. Itu uang sewa teman-teman, bukan harga asetnya dia. Asetnya dia mungkin sekitar 42 miliar dolar. Jadi dia sewain kira-kira income-nya satu properti itu bisa 20%-an. Wah, enak ya. Kalau di Indonesia kita nyewain properti paling cuma 3%. Dia bisa 20% loh di Amerika. Nah, cara ini sebenarnya teman-teman bisa lakukan juga. Tidak harus kos, teman-teman. Kalau prinsip saya loh, sorry ini yang training kos, sorry loh ya. Kalau menurut saya prinsipnya bukan kosnya, tapi propertinya yang kita incer. Di atasnya bisnis apa aja boleh. Mau minimarket kayak saya, boleh. Mau warteg, saya juga ada warteg, boleh. Mau kos, boleh. Mungkin nanti teman-teman ketemu WC umum, Pak. Oke.
Jualan air minum, Pak? Oke. Tempat parkir, Pak? Oke. Yang penting kita fokus ke propertinya. Caranya gimana? Kita beli properti, modal orang lain, propertinya yang nyicil dirinya sendiri sampai lunas. Ketika lunas, properti jadi milik. Ketika lunas, propertinya sudah mahal. Ketika lunas, nggak perlu bayar angsuran ke bank lagi. Ketika lunas, uang pasif income-nya, hasil dari properti itu masuk ke kantong kita. Dan ketika lunas, pasif income-nya sudah mahal, sudah besar. Jadi uang pensiun kita tinggal jalan-jalan. Semoga sukses selalu teman-teman. Selamat berinvestasi properti, penghasil pasif income. Salam pasif income properti. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.